Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kami yang baik. Penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami. Terima kasih Yesus untuk hari yang baru ini. Kami akan melakukan renungan harian. Berbicaralah, mengalirlah Yesus, Roh Kudus-Mu hadirat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan baca perikop di bawah, dua perikop di bawah Yesus memberi makan 4.000 orang ya. Karena perikop yang di bawahnya yang kemarin kita baca, orang Farisi dan orang Saduki meminta tanda, dulu kita pernah membacanya dan merenungkannya. Kali ini kita akan baca perikop di bawahnya tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ditulis oleh Markus dan Matius. Kita akan baca Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Ini dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ajaran orang Farisi dan Saduki. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Ditulis di Markus 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, bahwa hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti."
Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi bahwa pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti dan 5.000 orang itu, ketika pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, itu berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus ini ya menyeberang danau, mereka lupa bawa roti. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi." Murid-murid tentu kaget ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk waspada terhadap roti buatan orang Farisi dan Saduki itu. Mereka berpikirnya seperti itu. Terus Tuhan Yesus bilang, di sini kalau di Matius dikatakan, "Hei, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya." Kalau di Markus, "Sudah degilkah hatimu?" Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka tidak mengerti apa yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan yang harus kita waspadai itu ajaran dari orang-orang Farisi, Saduki. Kenapa? Karena di tangan orang benar bisa dipakai apapun untuk melipat gandakan dan masih ada sisa. Tapi kalau di tangan orang yang tidak bisa dipercaya seperti orang Farisi, Tuhan Yesus bilang munafik. Saat ini ya kita baca kemarin ya, saat ini di perikop atasnya kita pernah baca orang Farisi, orang Saduki pernah minta tanda. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Tidak akan pernah ada tanda bagi kalian kecuali tanda Yunus." Tanda Yunus itu apa? Yaitu Tuhan Yesus meninggal 3 hari kemudian bangkit. Orang Farisi, orang Saduki dikatakan Tuhan itu munafik. Mereka tidak mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dan di perikop ini Tuhan mengajarkan agar murid-murid Tuhan Yesus tuh waspada dengan orang-orang jenis ini. Karena ajaran mereka saja mengajarkan bahwa bila mereka sudah memberikan persembahan kepada mereka, kepada kelompok orang-orang Farisi, orang Saduki ini, mereka tidak wajib lagi untuk mengurusi atau menghormati orang tuanya. Ada korupsi kalau bahasa sekarang. Karena apa? Kalau ada korupsi, itu isinya malah minus, berkurang. Tapi kalau di tangan orang benar, di tangan Tuhan Yesus, berlipat ganda, bahkan sampai sisanya itu lebih dari 5 roti. Sisa 12 bakul dari 7 roti. Sisa 7 bakul. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Ini juga mengajarkan kepada kita. Berhati-hatilah kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau zaman sekarang tuh korupsi, orang yang tidak bisa dipercaya. Karena apa? Tidak akan ada buah. Semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Tapi kalau di tangan orang benar, Tuhan Yesus katakan, "Apakah kamu tidak mengerti? Saat 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Saat memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti, sisa 7 bakul." Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya diajarkan Tuhan Yesus untuk waspada dengan orang Farisi, orang Saduki, kalau Markus katakan dengan orang Herodes. Kalau zaman sekarang ini pemungut cukai ya, zaman dahulu itu pemungut cukai ya. Pemungut cukai kan waktu itu dijauhi ya, karena mereka sering korupsi, sering mengambil uang rakyat ya. Ini diajarkan Tuhan Yesus. Kita diminta untuk waspada. Karena kalau di tangan orang benar, di tangan Tuhan Yesus,
di tangan Roh Kudus. 5.000 orang dengan 5 roti, sisa 12 bakul. Di tangan Tuhan Yesus, di tangan orang-orang benar. 7 roti untuk 4.000 orang, laki-laki saja ya. 5.000 laki-laki saja, 4.000 laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anak. Itu sisa 7 bakul. Ada kelimpahan. Tapi di tangan orang-orang yang tidak bisa dipercaya, malah kerugian didapat. Orang tua tidak dihormati. Padahal dengan tidak menghormati orang tua hukumannya mati. Dikatakan Tuhan Yesus seperti itu. Jadi saat mereka mengikuti ajaran orang Farisi, orang Saduki, kematian yang mereka dapatkan. Karena ajarannya seperti itu, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Kematian rohani ya. Yang tentunya surga terlepas tentunya ya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, orang Saduki, kalau di Markus katakan Herodes. Herodes itu apa? Pimpinannya di wilayah mereka. Karena apa? Segala sesuatu yang dikorupsi kalau baca sekarang, jadinya malah minus. Jadinya malah kerugian, jadinya malah kematian yang didapatkan oleh pengikut orang Farisi tersebut. Kematian rohani. Roh Kudus tidak ada. Tapi di tangan Roh Kudus, di tangan Tuhan Yesus, 5 roti untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. 7 roti untuk 4.000 orang, laki-laki saja ya. Belum perempuan, belum anak-anak, sisa 7 bakul. Jadi kalau kita memilih orang yang benar, kelimpahan berkat yang didapatkan. Tapi kalau di tangan orang-orang munafik, kalau Tuhan Yesus katakan yang akan mereka dapatkan itu bukan mujizat tapi tanda Yunus, di mana mereka telah membunuh Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus berada di kubur 3 hari, bangkit kemudian. Jadi penting ya bagi kita untuk apa? Mendengar kata Tuhan Yesus. Karena kita dengan mendengar kata-kata orang yang tidak benar, kematian rohani yang kita dapatkan. Karena ajaran seperti yang orang Farisi ajarkan yang waktu kemarin kita baca, Tuhan Yesus katakan mereka itu orang munafik karena mengajarkan bahwa persembahan diberikan kepada mereka, dengan memberikan kepada mereka, mereka tidak punya kewajiban lagi untuk menghormati atau mengurusi orang tuanya. Padahal dengan tidak mengurusi itu, hukumannya itu mati di mata Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti orang-orang yang tidak benar, kematian dalam tanda kutip rohani yang akan kita dapatkan. Jadi penting bagi kita untuk apa? Mendengarkan kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita dengarkan. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kita fokus dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus yang kita percaya. Ini Tuhan Yesus yang kita sembah. Karena apa? Tujuan kita itu surga. Selama di bumi kita bisa menghadapi apapun. Tapi yang terpenting ya, yang terpenting itu surga. Kita tahu jalan surga adalah Tuhan Yesus. Jadi kita dengarkan semua perkataan Tuhan Yesus. Kita lakukan sebisa kita. Kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta bimbingan Roh Kudus, kita minta dimampukan Roh Kudus. Karena apa? Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Amin ya, ini benar-benar menguatkan kita. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, orang Saduki, kalau Markus katakan Farisi dan Herodes. Amin ya, ini benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Benar-benar mengajarkan kita ya, membimbing kita. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan
bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, sebuah baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perkataan-Mu, penguatan-Mu, petunjuk-Mu, arahan-Mu. Terima kasih Yesus untuk perkataan-Mu hari ini. Beri kami selalu hati yang waspada Tuhan, untuk selalu memandang perkataan-Mu Yesus. Berbicaralah, berajalah dalam hidup kami Yesus. Bimbing kami selalu Tuhan, bimbing kami selalu. Dan kami berdoa Yesus, selalu berdoa setiap perkataan-Mu Tuhan kami dengarkan. Jadikan Tuhan menjadi biji yang baik Tuhan, benih yang baik untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik sehingga dapat bertumbuh berakar kuat berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Untuk berkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun Tuhan yang kami lakukan, proyek-proyek, pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami. Beri kami hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga hikmat-hikmat-Mu Tuhan yang mengalir dalam hati kami untuk mengerjakan apapun pekerjaan yang Kau titipkan dalam hidup kami, proyek-proyek yang harus kami lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, proyek-proyek yang bisa membangun hidup kami Yesus, untuk menjadi versi yang terbaik Tuhan menurut-Mu Tuhan, agar kami bisa Kau pakai Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kepentingan-Mu, untuk kehendak-Mu, untuk tujuan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan Tuhan, di pekerjaan, di rumah tangga, di pergaulan dimanapun Tuhan, beri kami hati yang takut Engkau, sehingga apapun yang kami lakukan bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kami, untuk bisa memberkati siapapun yang Kau berkati melalui kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang sedang mengalami sakit, beri kesembuhan Tuhan, beri mujizat-Mu Tuhan, berikan hikmat-hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih untuk orang-orang cerdik pandai yang menemukan banyak hal Tuhan untuk membantu umat manusia. Kami juga berdoa Tuhan, mengucapkan terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu masih ada hari ini sampai kesudahannya Tuhan. Setiap tangan Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan ditumpangkan Tuhan, sembuh, terjadi mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini sedang rindu untuk memiliki omongan atau menambah omongan, berikan hikmat marifat Tuhan, buka betul-betul rahim kami. Terima kasih untuk semua hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan memiliki anak cucu yang benar-benar daripada-Mu, anak cucu yang takut akan Engkau Yesus, anak cucu yang benar-benar menjadi kepanjangan tangan untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, pasangan hidup yang benar-benar Tuhan dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, pasangan hidup yang benar-benar tulang Tuhan, tulang rusuk kami Tuhan, dimana kami bisa saling melengkapi Yesus, dimanapun kami Tuhan, di rumah tangga, di pelayanan, atau dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan, dapat menjadi berkat Tuhan, dapat menjadi solusi Tuhan, dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk siapa yang mengalami masalah Tuhan, himpitan atau apapun Tuhan, beri jalan keluar-Mu, beri solusi-Mu, berikan terobosan-terobosan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Kau bernyata berada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan karena Kau bernyata Tuhan, benar-benar ada di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.